Halo pemirsa catatan Sang Jurnalis dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Galuh Sernati dalam episode catatan Sang Jurnalis kali ini. Saat ini saya tengah berada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Stadion Utama Kebon Dalem Kabupaten Kendal, dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Apa sih kegiatan pada hari ini? Ya, seperti yang Anda lihat di samping kanan kiri saya ini tengah berjejer rapi siswa dari SMA dan juga SMK yang ada di Kabupaten Kendal ini yang tengah melakukan seleksi paskibra. Dan nanti kita akan ikuti kegiatan pada hari ini, seleksi apa yang dilakukan dan bagaimana kegiatan ini berjalan, dan simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra memiliki tugas yang sangat penting dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Paskibra merupakan pasukan terpilih yang telah melalui berbagai tahapan seleksi ketat di tengah persaingan yang sangat sengit. Di berbagai daerah, pembelian calon Paskibra untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tengah dipersiapkan dan digelar sejak dibukanya pendaftaran pada minggu pertama bulan Februari 2024 lalu, baik di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Sedangkan seleksi di tingkat provinsi hingga pusat akan dimulai pada minggu ketiga April 2024 mendatang. Di Kabupaten Kendal, seleksi calon pasukan pengibar bendera kabupaten tengah berlangsung yang bertujuan untuk menjaring putra-putri Kendal terbaik melalui berbagai kriteria yang telah ditentukan meliputi warga negara Indonesia. Calon paskibraka merupakan pelajar kelas 10 dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah, memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan, mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, serta memiliki nilai akademik minimal berkategori baik. Sebelum mengikuti serangkaian tes kesehatan dan parade yang dijadwalkan pada Senin 18 Maret 2024, para calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Kendal ini dikumpulkan di halaman Stadion Utama Kebon Dalem Kendal untuk melangsungkan apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Panitia Seleksi Calon Paskibraka 2024, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pembina Paskibraka baik dari SMK, SMA atau sederajat, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi adik-adik siswa-siswi kelas 10 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini panjenengan kita semua bisa menghadiri tahapan seleksi Capaskibra. Insya Allah panjenengan semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan semoga tidak kurang sedikit apapun. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga panjenengan kita semua insya Allah termasuk umat beliau yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu guru, adik-adik yang saya hormati, yang pertama tentunya saya sampaikan selamat datang di Stadion Kebon Dalem ini. Panjenengan semua yang hadir di sini
tentunya sudah memasuki tahap selanjutnya setelah melaksanakan tes TWK dan tes TIU. Di tempat ini panjenengan semua akan melaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Untuk itu kami berharap panjenengan semua selalu menjaga kesehatan dan juga selalu ikhtiar berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kedepannya tes-tes berikutnya akan lebih menantang ya. Jadi kami berpesan kepada adik-adik siswa-siswi untuk menjaga kesehatan, karena kita tahu bahwa saat ini cuaca sangat ekstrim. Jadi kami berpesan kepada Bapak Ibu guru pembina juga untuk bisa ikut mengingatkan kepada siswa-siswinya untuk bisa mengatur dan menjaga kesehatan. Yang kedua, tentunya pelaksanaan tes Capaskibra ini berlangsung transparan ya, dan juga tentunya panjenengan ya, kita semua tahu bahwa tim panitia ya kita berikan yang profesional ya. Di sini ada 3 dokter dan juga dibantu oleh teman-teman PPI, teman-teman juga dari panitia dari Kesbangpol dan juga dari rekan-rekan media. Jadi kami berharap nanti perekrutan 70 pasukan pengibar bendera bisa kita dapatkan secara benar-benar sesuai kebutuhan. Untuk itu saya bertanya kepada panjenengan, siap nggak menjaga kesehatan? Siap. Yang laki-laki, siap nggak menjaga kesehatan? Siap. Yang perempuan, siap nggak menjaga kesehatan? Siap. Jadi perjalanan panjenengan sampai saat ini itu juga karena panjenengan sendiri ya, juga karena orang tua, juga karena guru-guru pembina panjenengan. Jadi apapun hasilnya itu adalah yang terbaik buat panjenengan. Di sini tidak ada yang namanya menang dan kalah ya. Di sini panjenengan semua dari awal yang sudah ikut mendaftar secara administrasi sampai jauh ini adalah panjenengan adalah putra-putri terbaik di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk panjenengan ya. Ya. Jadi jangan sampai hasil-hasil tes dari pertama, sekarang dan berikutnya itu menjadikan panjenengan berpikir kenapa tidak keterima. Jangan ya. Jadi karena jenengan itu semuanya terbaik, kami sebenarnya ingin menerima semua, namun yang dibutuhkan hanya 70. Jadi sekali lagi kami mohon maaf selaku panitia apabila di dalam melayani panjenengan, di dalam kami bertugas kami kurang maksimal. Kami mohon maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini bulan puasa, jaga baik-baik kondisi fisik ya, puasa tetap berjalan, tetap ikhtiar berdoa ya, jangan sampai tanpa berdoa kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan arahan yang diberikan saat apel berlangsung, dimaksudkan sebagai bekal kegiatan seleksi tes kesehatan dan parade hari ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Usai gelaran apel dilangsungkan, para capaska ini langsung diarahkan untuk menuju tribun stadion yang memisahkan bagian putra dengan putri, dan bergegas berganti pakaian hingga mengantri untuk menunggu panggilan tes kesehatan dan parade dari panitia seleksi. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah berjejer rapi ya. Ini dari siswi dari SMA SMK Kabupaten Kendal. Ini lagi ngapain nih?
Oke, lagi nunggu seleksi kesehatan ya. Dari tadi pagi ya, tetap semangat ya walaupun puasa-puasa ini ya. Oke, semangat, sukses gitu ya. Oke, dan ini para siswa-siswi ini juga tengah menunggu giliran dari tes kesehatan. Demikian halnya dengan siswa yang ada di sana dari Putra sendiri yang melakukan tes kesehatan di bawah nantinya, dan ini sedang menunggu giliran seperti itu. Dan kami masih akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana serangkaian kegiatan tes kesehatan pada hari ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah ada Pak Febi ya Pak ya, selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal. Pak Febi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, Pak ini didampingi dengan siapa aja nih Pak yang di sini? Ya, dari TNI, dari Polri, dari kesehatan juga. Oke, jadi lengkap ya Pak ya? Tim lengkap kita. Oke, Ya. Pak ini mengenai gelaran kegiatan pada hari ini sebenarnya apa aja sih? Ya, jadi kegiatan kali ini adalah rangkaian dari seleksi Capaskibra 2024, Mbak. Tentunya rangkaian sebelum ini kita sudah melaksanakan, yaitu rangkaian tes TWK dan TIU di Pendopo Kabupaten Kendal, dan setelah itu tes kesehatan dan tes parade. Oke. Tentunya setelah ini juga masih ada tes selanjutnya, yaitu tes jasmani dan tes PBB. Berarti ada berapa rangkaian tes ini Pak totalnya nantinya? Kita jadi 3 sesi, Mbak. Oh, 3 jadi administrasi, tes tertulis, terus tes fisik kesehatan, habis itu tes terakhir PBB. Oke, semuanya dilakukan di bulan ini atau mungkin nanti berbeda gitu Pak? Untuk tes kesehatan, tes parade dilakukan di bulan ini. Untuk tes jasmani, tes PBB dilakukan setelah bulan puasa. Oke. Setelah lebaran tepatnya. Oke Pak, ini ada kriteria khusus nggak Pak yang dicari pada Paskibraka 2024 ini Pak? Ya, tentunya kami mengacu pada Juknis Juklas BPIB Pusat bahwa memang saat ini tes Capaskibra memang ada indikatornya. Salah satunya dari tinggi badan minimal 165 untuk cewek, 170 untuk cowok. Dan untuk tes kesehatan tentunya itu yang menjadikan salah satu kunci, yaitu mengenai tes mata, pita warna, terus kaki itu X atau O atau lurus, dan juga plus atau minus, dan itu menjadikan hal-hal yang prinsip yang nggak bisa dicuri dari hasil tes tersebut. Ya. Oke, berarti memang calon Paskibraka ini memang harus memenuhi beberapa kriteria tadi ya Pak ya? Iya, tentunya memang harus memenuhi kriteria tersebut. Maka dari itu kan kami dibantu TNI dan Polri dan juga dari kesehatan DKK Bu Dokter untuk memastikan Juknis Juklak itu berjalan dengan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Kalau ini kan diselenggarakan di bulan puasa, nah Ya. ada treatment tersendiri nggak Pak atau perlakuan tersendiri kepada calon Paskibraka ini? Ya, tentunya bulan puasa ini memang bulan yang kita harus bisa menahan lapar dan dahaga, namun tentunya tidak menghalangi prosesi yang sudah kita terapkan. Jadi tidak ada keistimewaan buat adik-adik, yang pasti justru di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, ya, penuh semangat. Jadi rasa nasionalisme adik-adik, rasa keinginan adik untuk bisa maju di tahap selanjutnya itu malah membuat kami itu merasa luar biasa gitu, Pak. Ya, jadi tidak ada yang kita istimewakan. Kami juga TNI Polri, kesehatan, kami juga panitia, kami juga selalu survive mendukung dari runtutan Juknis tersebut. Oke, Pak, ini untuk membantu memupuk rasa nasionalisme para calon Paskibraka ini dari mulai tahap seleksi ini apa aja Pak Ya, upayanya? tentunya kenapa kami menggandeng TNI ya dan Polri, tadi sudah disampaikan bahwa TNI itu merupakan ada garda terdepan penjaga Kesatuan NKRI. Tentunya apa yang tadi disampaikan, membaca Pancasila ditirukan oleh peserta, dan juga PBB baris berbaris, itulah menjadi salah satu bagi adik-adik siswa untuk bisa menjaga kesatuan NKRI dengan cara menerapkan apa yang sudah pelatih nanti sampaikan kepada teman-teman itu. Oke, Pak, ini kan diikuti dari berapa sekolah yang ada di Kabupaten Kendal, SMA, SMK, atau ada MA juga atau bagaimana Pak? Ya, jadi SMK, SMA, sama sederajat itu sekitar 90 se-Kabupaten 90 sekolah? Kendal. Iya. Oke. Dan itu semua sekolah ikut ya Pak ya?
Alhamdulillah mengirimkan semua Mbak. Ya total itu secara administrasi kemarin 391 ya di awal itu. Jadi memang ini Paskibra itu tiap tahun kan ada. Ini menjadikan sekolah-sekolah itu mempunyai keinginan untuk memberikan kesempatan dan juga ada istilahnya gengsi tersendiri bagi sekolah tersebut ya. Istilahnya harus mengirimkan perwakilan gitu ya Pak? Iya, iya. Untuk jumlah tadi kan 390 sekian. Nah, Iya. dari tahap pertama sampai tahap sekarang ini sudah ada yang gugur atau memang masih bertahan di angka itu Pak? Sudah dari pertama tes TWK-TIU sudah tersaring menjadi 283. Ya, saat ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tentunya nanti akan menyusut lagi, Pak. Ya, sampai nanti tes jasmani PBB sampai kita dapat 70. Dapat 70. Nah, ini rencananya kalau hari ini kan tes kesehatan aja ya, Pak ya? Sama parade. Oh, sama parade. Ya, nanti pengumumannya langsung hari ini atau nanti harus menunggu lagi? Kalau ini kan kita pakai tes manual. Ya, kalau dulu kemarin CAT waktu tes TWK itu langsung tahu hasilnya. Kalau ini kan ada direkap dulu dari dokter, dari tim TNI Polri, dari panitia inti, nanti kita rumuskan bersama. Karena masih ada tes berikutnya yaitu jasmani dan PBB. Namun tentunya nanti hasil bisa langsung diketahui setelah kita rumuskan bersama panitia. Oke. Pak, ini terakhir harapannya kepada para calon paskibraka yang terpilih nantinya atau mungkin yang nantinya mungkin gugur juga, harapannya biar nggak patah semangat juga Pak, bagaimana? Ya, tentunya memang di dalam perhelatan pemilihan pasukan 70 Capaskibra tentunya pasti ada yang tereliminasi atau tidak bisa meneruskan. Tentunya untuk yang terpilih ya harusnya bersyukur alhamdulillah, karena yang terpilih itu adalah bagian dari yang benar-benar memenuhi kriteria. Tentunya membawa nama sekolah, membawa nama pribadi, itu ada merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi siswa-siswi dan mungkin sekolahnya. Untuk yang belum keterima tentunya tetap alhamdulillah juga, tetap bersabar, karena yang tidak terima itu bukan yang jelek, justru yang sudah mengikuti tes dari depan sampai sekarang sampai akhir nggak keterima adalah bagian terpenting juga. Nanti teman-teman itu juga bisa bertugas di kecamatan dan desa masing-masing. Artinya apa? Artinya yang sudah masuk ke seleksi Paskibraka kabupaten itu pasti bertugas di kecamatan dan desa masing-masing. Jadi berguna Mbak, ya tidak ada yang tidak berguna di dalam pelaksanaan perekrutan tes pada tahun ini. Bedanya cuma tingkatan aja ya Pak ya, Ya. berarti ya. Berarti buat para calon paskibraka ini yang belum keterima ya harus tetap semangat gitu ya Pak Tetap ya? semangat, karena memang nanti dari kabupaten kita juga mengirim 2 putra-putri untuk diseleksi di tingkat provinsi. Tingkat provinsi pun akan ada seleksi juga sama. Nanti kalau masuk kepada tingkat nasional. Ya, ya kami juga berharap ada dari Kabupaten Kendal itu untuk bisa di kancah nasional menjadi paskibraka di nasional. Oke, harapannya seperti itu. Harapannya ya, Pak, seperti ya. itu. Semoga pencapaian itu nantinya juga tercapai juga. Iya, amin. Ya, dan adik-adik juga bisa mengharumkan dari nama Kabupaten Kendal sendiri. Iya, khususnya Kabupaten Kendal. Karena kita tahu bupati kita kan juga masih muda, juga mempunyai wawasan yang luas. Jadi beliau sangat mendukung memang program dari Paskibraka yang ada di Kabupaten Kendal yang tiap tahunnya memang diberikan anggaran oleh beliaunya. Iya. Oke, berarti untuk full mensupport kegiatan dari Paskibra ini. Full Pak Bupati, Pak Diko sangat-sangat mensupport kegiatan ini. Buktinya beliau memberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan perekrutan dari awal sampai akhir. Oke. Dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti ini. Ya. Oke, dan harapannya sukses terselenggara, mengharumkan nama Kabupaten Kendal dan juga menjadi prestasi sendiri untuk para calon paskibra. Iya, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Feby Siap. dan juga para rekan-rekan yang ada di belakang. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Feby selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal untuk Anda. Ya. Satu persatu dari 283 Capaska 2024 yang terdiri dari 171 peserta laki-laki dan 112 peserta perempuan ini dipanggil dan menjalani tes kesehatan yang menghadirkan langsung tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Nah, pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir bersama dengan Pak Kardianto MSE ini selaku Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Pak Kardi, apa kabar Pak?
Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Salam Pancasila, Mbak. Salam Pancasila. Ya. Oke, semangat ya Pak ya hari Semangat, ini ya, selalu karena semangat, ada ya. seleksi ini ya Pak ya. Siap. Pak, ini Pak. mengenai seleksi hari ini tuh berjalan seperti apa Pak? Dari tadi administrasi sampai sekarang tes kesehatan ini seperti apa, bisa digambarkan? Izin Mbak, untuk hari ini tim seleksi Capaskibraka Kabupaten Kendal tahun 2024 melaksanakan tes kesehatan dan parade. Tadi pagi kita awali dengan seremonial pembukaan apel pagi pelaksanaan tes kesehatan dan parade. Selanjutnya kita lanjutkan dengan registrasi. Setelah itu ini dilanjutkan dengan tes kesehatan. Tes kesehatan dan nanti diteruskan dengan tes parade, Mbak. Oke, berarti bertahap ya Pak ya dari Siap, buku dua tes ini. Kalau di tes kesehatan sendiri ini meliputi apa aja Pak yang diteskan pada hari ini? Ya, tes kesehatan kita ada untuk perempuan harus melampirkan tes kehamilan. Oh, ada. Tes urin untuk tidak hamil. Selanjutnya nanti ada tes mata, nanti kita ketahui men plus ataupun nanti buta warna. Itu. Tinggi badan, berat badan harus ideal. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Berapa Pak? Kalau berat badannya harus berapa, tinggi badannya harus berapa ya? Ya, untuk tinggi badan untuk laki-laki minimal 170 cm. Minimalnya Ya, 170. tertinggi 180. Oke. Untuk perempuan terendah 165, tertinggi 175 cm. Itu untuk tinggi badan. Kalau berat badannya harus berapa? Berat Pak? badan harus ideal. Untuk laki-laki tinggi 170 harus ke berat 65, Mbak. Iya. Kalau perempuan Pak? Perempuan 165, 60 berat badan maksimal. Harus di angka itu ya Pak ya. Kalau nggak di angka itu berarti secara administrasi langsung gugur? Gugur, Mbak. Gitu. Karena di tes kesehatan pada ini nanti gugur. Nah, kalau tidak memenuhi dengan kriteria yang ada. Berarti emang nggak ada toleransi ya Pak ya? Ya. Harus sesuai dengan yang telah ditentukan itu tadi. Ya. Nah, selain dari administrasi, berat badan dan sebagainya, ini apa Pak yang diteskan di tes kesehatan kali ini? Tes kesehatan tadi ada tes mata, min atau plus, dan nanti juga ada tes buta warna. Oh gitu, wajib ya Pak. Berarti yang buta warna langsung otomatis gugur walaupun tadi kriteria yang awal itu terpenuhi gitu ya Pak. Betul. Perlu diketahui Mbak, untuk seleksi Capaskibraka tahun ini di awal dari tahun 2023 kemarin itu menggunakan transparansi Mbak. Jadi kita sekadar melaksanakan tahapan, nanti hasil pemeriksaan ini kita upload ke pusat, ke admin pusat nanti yang menentukan lolos tidak dari sistem itu sendiri. Ya. Kita tidak bisa menentukan, membantu dan sebagainya. Berarti dari Kendal ini cuma sebagai tim pelaksana gitu tim ya pelaksana, Pak ya, dalam seleksi ini. Nah nantinya setelah seleksi kesehatan dan juga parade ini dilangsungkan, ini diambil berapa Pak pada hari ini nantinya? Kita belum bisa memastikan ngambil berapa. Untuk ini, untuk tes kesehatan apabila tidak memenuhi syarat gugur. Di parade juga sama. Di parade nanti kita lihat juga tinggi badan, berat badan, bentuk kaki X atau O, maupun apabila ada tubuh yang kurang normal, dalam arti ada agak bungkuk atau apa, tidak bisa untuk melaksanakan tes ini. Itu juga berpengaruh ya Pak? Berpengaruh di tes parade nanti Mbak. Oke, berarti emang sedetail tes kesehatan itu emang dilakukan semua ya Pak ya? Itu tadi. Betul, betul untuk Mbak. jumlah sendiri peserta pada seleksi kali ini dari awal sampai sekarang tuh berapa Pak? Dari meliputi putra dan putri juga berapa? Siap. Awal kita buka pendaftaran online itu ada pendaftar sekitar 427. Setelah kami laksanakan tes TWK, tes wawasan kebangsaan, itu pun sistem CAT. Jadi kita tidak bisa membantu anak mengerjakan soal, klik selesai, langsung muncul nilai, ada gridnya. Yang 70 ke bawah, di bawah 70 tidak bisa lolos, 70 ke atas bisa lolos. Dan kemarin dari 427 yang lolos 283 Mbak. Dan terus melaksanakan tes pada hari ini ya Pak? Iya, betul. Oke, Pak, harapannya setelah para calon paskibraka ini melakukan tes kesehatan dan juga parade ini seperti apa Pak nanti untuk menuju tes yang selanjutnya? Oke,
Setelah lolos tes kesehatan dan parade, nanti di tanggal 18 April ada tes kesemaptaan dan PBB. Setelah lebaran ya Pak? Ya, setelah lebaran. Itu nanti kayak semacam fisik, ada lari, ada sit up, push up, itu di kesemaptaan. PBB nanti kita lihat sejauh mana Capas ini sudah memiliki latar belakang PBB yang bagus. Setelah itu nanti tanggal 23 ada tes lagi namanya tes wawancara dan kepribadian. Di sini nanti Capas juga kita lihat sejauh mana punya bakat ataupun kemampuan apa, kelebihan apa kita tampilkan di situ. Dan juga kita lihat juga latar belakang dari medsosnya. Bagaimana Instagramnya dia, Facebooknya dia, apa pernah mengupload tentang hal-hal kekerasan, hal-hal yang tidak bagus juga kita telusuri juga. Dan apabila yang bagus bisa sering mengunggah tentang potensi Kendal, di medsosnya juga sering menampilkan tentang sosial, tentang kepedulian dengan warga, itu ada nilai positif di medsosnya seperti itu. Berarti ada rekam jejak digital itu. Betul tadi, Mbak, di medsosnya itu Mbak. Harapannya kepada calon Paskibraka ini seperti apa Pak? Sesuai dengan program dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Capas Braka ini adalah pembentukan calon-calon pemimpin bangsa, Mbak. Jadi diharapkan lewat pintu Capas Braka ini nanti muncul pemimpin bangsa generasi kita yang betul-betul berkarakter Pancasila. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Kardi, terima kasih. Siap, Mbak. Semoga gelaran seleksi pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Terima kasih Mbak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, Baik, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pak Kardi, ini selaku dari perwakilan dari tim pelaksana ya Pak. Koordinator, dari, ya. Koordinator dari tim Tim pelaksana seleksi. Kesbangpol Kabupaten Kendal untuk Anda. Nah, pemirsa, catatan saya jurnalis, setelah tadi kita mengikuti bersama bagaimana gelaran dari apel dan juga tadi peserta juga sempat berganti kostum terlebih dahulu, dan kali ini di samping kanan kiri saya ini tengah dilakukan tes fisik. Ini meliputi tinggi badan, berat badan, buta warna dan juga sebagainya. Dan kemudian kita lihat di samping kiri saya dan juga di depan saya ini tengah dilakukan pemeriksaan mata plus maupun minus dari para calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Kendal 2024. Dan setelah itu para Capas ini melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan yang mungkin diderita oleh para calon paskibraka Kabupaten Kendal ini, yang pada hari ini juga menghadirkan dari DKK Kabupaten Kendal. Ya, ini ada 3 meja yang untuk pemeriksaan riwayat kesehatan dari para calon ini, dan kemudian para calon ini melanjutkan tes parade putra maupun putri di ruangan yang telah disiapkan. Dan seperti apa jalannya tes pada hari ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pada tes kesehatan dan parade ini, para capaska yang terbukti tidak memenuhi syarat akan gugur, seperti ditemukan tato, kaki X atau O, hingga postur badan yang membungkuk dan lain sebagainya. Sementara itu, pelatih Paskibraka Kendal 2024 menyebut bahwa gelaran seleksi kali ini berjalan ketat dan salah satu kunci utama dalam seleksi ini adalah kedisiplinan, yang mulai diterapkan sejak proses seleksi pertama pada Februari lalu hingga berakhirnya proses seleksi. Pemirsa, sudah bersama kami dengan Pak Haryanta dan juga Pak Puas selaku pelatih dari calon Paskibraka Kabupaten Kendal 2024 ya Pak ya. Ya, Pak, selama seleksi dari awal sampai tahap ini dan juga selanjutnya, ini prosesnya seperti apa sih Pak, boleh digambarkan? Ya, terima kasih Mbak. Untuk sebelumnya saya perkenalkan, saya Pak Haryanto. Ini beliau ini adalah senior saya juga dari kepolisian, Pak Puas. Kebetulan saya diperintahkan untuk mengayu Bagio untuk melatih anak-anak putra-putri dari Kabupaten Kendal untuk nanti Paskibraka 2024. Untuk
apa yang saya sampaikan nanti mungkin sedikit akan memberikan motivasi kepada semua anak-anak. Yang pertama, kita akan melaksanakan kegiatan yaitu seleksi yang sudah kita laksanakan kemarin, sudah dilaksanakan satu session yaitu TWK dan TIU. TWK itu adalah wawasan kebangsaan dan TIU adalah intelijensi, atau kalau tentara atau polisi yaitu psikologi, kecepatan berpikir itu. Terus selanjutnya untuk kegiatan ini dilanjutkan pada session seleksi yang tahap kedua, yaitu sekarang yang mana seleksi ini adalah seleksi kesehatan, di mana sudah didampingi oleh dokter dari DKK Kabupaten Kendal. Nah, terus untuk pelaksanaan ini sudah ada mungkin 2 hari ini hari-hari yang kedua. Ini ada pelaksanaan untuk seleksi kesehatan dan nanti parade. Di mana parade itu adalah mencari postur-postur atau ibaratnya orang menyampaikan adalah good looking. Di mana good looking itu adalah postur yang bagus. Memang kita bukan untuk lomba, tapi kita untuk tampilkan ini adalah putra-putri terbaik dari Kabupaten Kendal, gitu Mbak. Jadi semuanya itu kita rencanakan dari sekarang mana yang layak ditampilkan untuk Kabupaten Kendal. Oke. Gitu Mbak. Pak, ini dari TNI dan juga Polri Iya. selaku pelatih dari Capaskibraka ini dari sisi apa Pak pelatihannya nanti yang akan diberikan dari Bapak ini yang di sini? Oh ya, terima kasih Mbak. Untuk pelatihan kita jelas pelatihan itu membentuk karakter dan mental Mbak. Mau tidak mau kita harus gembleng kepada fisik. Ya, fisik itu kita mulai dari fisik pribadi, kedisiplinan, semuanya itu diterapkan di dalam pelatihan. Karena orang atau peserta atau capaska yang sudah keluar notabene nanti orang menjadi paskibraka atau PPI itu adalah punya skill seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin mau tidak mau dia harus siap dipimpin dan siap memimpin. Dia harus bisa mengorganisasi, bisa berjalan walaupun tidak ada perintah pun dia bisa untuk berpikir yang lebih cepat. Bagaimana seorang paskibra, saya punya intelijensi yang tinggi, punya kepribadian yang tinggi, kecerdasan tersendiri. Jadi semuanya itu tergantung dari putra-putri, siswa-siswi, dan kita adalah yang akan memilih bagaimana putra-putri itu yang terbaik, menjadi yang disiapkan untuk menjadi petugas pengibar bendera di Kabupaten Kendal. Oke, kalau istilah sekarang selain pinter, selain fisik juga harus satset ya Pak? Iya, itu yang jelas itu Pak, sigap harus gitu sigap. Ya, Ibaratnya kan loyal, dipanggil udah oke set, bukan lemot lagi. Dia tuh harus punya intelijensi yang tinggi itu, makanya cepat, gerakan pun cepat. Oke, makanya dari proses pelatihan juga dari pelatih sendiri juga tegas ya Pak ya? Iya. Mencontohkan juga atau gimana Pak? Kita contohkan juga Pak, bagaimana harus jalan. Jadi pelatihan itu tidak hanya pelatih saat langkah tegap, belok kanan, belok kiri atau pengibaran, tapi adalah memasukkan motivasi kepada putra-putri semuanya biar mempunyai karakter. Nah, jadi kalau cuma dilatih seperti itu nggak akan masuk. Dia harus di luar dan dalam, ibarat minum obat. Penyakit itu luar dan dalam harus dimasukin. Jadi semuanya treatmentnya dua-duanya. Kalau enggak nanti enggak bisa, karena mental terbentuk itu dari suatu penyampaian. Oh seperti ini pemantil. Karena kalau paskibraka atau capaska itu mental Mbak, bukan fisik. Kalau udah latihan udah habis, tinggal mental yang bicara. Inilah kita mencari mental putra-putri atau siswa-siswi yang terbaik dari Kota Kendal. Oke, Pak ini sejauh ini tadi membahas mengenai kedisiplinan dan juga mental para calon paskibraka ini melihatnya seperti apa? Apakah mereka juga sampai sejauh ini sudah disiplin, sudah ada tercium mental-mental dan juga satset tadi di tahap ini juga? Iya. Jadi dari awal sudah saya lihat, kalau kita seorang pelatih sudah tahu bagaimana anak itu bagaimana yang dibuat-buat atau yang bagaimana itu sudah kita tahu. Mau ambil yang bagaimana itu pelatih sudah seperti ini, sudah kita menganggap oh ini yang layak, ini enggak. Oh ini yang pantas, oh ya ini enggak. Karena apa? Karena untuk kecerdasan atau kelincahan seorang itu akan berpengaruh pada saat latihan. Kecerdasan apa? Saat dikasih latih seperti ini besok lupa lagi, blank lagi, bahaya. Resikonya adalah Kabupaten Kendal. Jadi mau tidak mau kita harus cari yang benar-benar, harus yang batu good looking juga, performnya oke, otaknya juga oke, fisiknya juga oke. Ibaratnya
seperti kita masuk TNI sama Polri. Harus minimal seperti itu, minimal. Bukan dimaksimal, kalau minimal, Mbak. Jadi masih ada grade-nya, oh ini layak, oh ini enggak, nanti dulu. Dan jelas terukur dari tinggi dan pendeknya, Mbak. Jadi biar anak itu kelihatan bagus, oh tingginya sekian, sekian seperti itu. Oke, dan juga tentunya diperhatikan kedisiplinan waktu juga ya, Pak. Betul. Dari kedatangan mungkin Iya, kalau melihat, semuanya ternilai, Mbak. Oke, Semua kalau ternilai. melihat hari ini dan juga kemarin-kemarin dari awal ini, hal yang kecil dari kedisiplinan waktu sendiri dari para calon paskibraka seperti apa? Betul. Kedisiplinan waktu sementara sampai sekarang ini tepat waktu, Mbak. Jadi dia pun perintah jam 7 kurang aja sudah sampai sini. Nah, jadi apa yang disampaikan itu berarti komitmen keinginan dia untuk ikut bergabung dalam pasukan pengibar bendera di Kabupaten Kendal sangat besar. Inginnya masuk semua, tapi kita kan harus menyeleksi dari yang baik menjadi yang terbaik gitu. Dan sisanya juga nanti masih akan bertugas juga ya, Pak ya? Iya, sisanya tetap bertugas, Mbak. Jadi nanti kita ngambil 70 itu kan nanti dibagi, ada kelompok 17, kelompok 8, dan kelompok 45. Disitulah tertera 70 siswa atau siswi yang terbaik. Dari yang baik kita seleksi. Dari yang baik, iya. jadi yang terbaik gitu, kita tampilkan gitu. Nah ini Pak, untuk seleksi ini kan terjadi di bulan Ramadan. Nah, ada treatment tersendiri atau perlakuan sendiri nggak sih Pak di bulan Ramadan dan enggak Ramadan ini? Ya pasti, Mbak. Jadi ibaratnya kalau kita masalah treatment untuk bulan puasa itu pasti, apalagi orang Muslim juga, kita juga sudah tanyakan lagi kepada semua siswa, mana yang Nasrani, mana yang Muslim. Itu bisa membedakan, oh ya kita sampaikan kepada non-Islam, sampaikan bahwa nanti kalau monggo, tapi ada tempatnya, jangan di luar, yang pertama. Yang kedua, ya, kita memberikan slow waktu, slow kegiatan, istilahnya seperti tadi, boleh duduk, tidak boleh, hanya yang penting duduk dalam kategori bukan senaknya, tapi mendengarkan apa perintah yang akan disampaikan. Jadi tidak seperti kalau nggak puasa, udah Mbak, kayak robot itu, berdiri nunggu sampai antri panjang itu udah biarin, karena kan dia sudah minum, ini nggak bisa. Jadi kita seperti itu biar dia juga, kita menghormati bulan puasa, kita juga orang Muslim, kita juga puasa, jangan sampai karena seleksi Capaska kok podo mutus. Nah, nanti berusaha sama yang kuasa. Iya, panjang urusannya. Iya, panjang urusannya. Pak, ini harapannya nih dari seleksi nantinya kepada yang terpilih dan tidak terpilih ini seperti apa? Sampaikan monggo. Oh ya. Ya, terima kasih. Harapan kami dari pelatih yang sekarang jadi panitia bisa akan melatih mengampu Paskibraka 2024. Harapan kami adalah untuk agar siswa-siswi ini menjadi siswa-siswi yang teladan, yang baik, yang bermental baja, bermotivasi yang tinggi, dia siap memimpin dan siap dipimpin. Itu motivasi untuk yang sukses. Dan untuk yang belum mungkin bisa mewakili di sekolahan atau di kecamatan, tetap semangat, tidak ada namanya kegagalan, tidak ada. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu aja saya sampaikan, Mbak. Oke, terima kasih. luar biasa. Sekali lagi, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Luar biasa. Terima kasih Ya. Pak Haryanto dan Oke, juga Mbak, Pak siap. Puas sudah mendampingi Lingkar TV. Siap. Semoga nanti dari gelaran seleksi tahap-tahap selanjutnya juga berjalan dengan lancar sesuai yang Amin, diharapkan ya, dari sesuai harapan. panitia Amin, juga. amin, Mbak. Oke, terima kasih, Ya, Bapak. terima kasih. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Haryanto dan juga Pak Puas untuk Anda. Pada gelaran seleksi Capaska Kendal 2024 ini, panitia seleksi turut menggandeng alumni Purna Paskibra Indonesia atau PPI Kabupaten Kendal untuk membantu dalam proses seleksi kali ini agar berjalan baik dan juga lancar. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis, saya sedang bersama dengan Kak Novina ya, Novina Gita Ramadhani. Ya, ini selaku Wakil Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti dulunya juga sama ya, Mbak? Iya, mengalami seleksi yang sama seperti ini. Oke, berarti emang kayak flashback lagi ya ke belakang. Nah ini, selaku PPI di Kabupaten Kendal sendiri, ini perannya apa sih Mbak untuk mengikuti seleksi ini dari PPI? Kalau kami Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kendal, biasanya kami membantu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
untuk menjadi asisten juri di seleksi tiap tes yang berlangsung seperti itu. Jadi kalau misal kita dapat jatah atau dapat peran di, misal kamu diseleksi di parade ya, nanti kamu mendampingi seperti itu. Oh gitu, berarti emang membantu berjalannya seleksi ini ya? Iya. Dari awal sampai akhir nanti? Iya, dari awal waktu sebenarnya yang di depan itu ada kayak mencari bibit-bibit ke sekolah-sekolah seperti itu. Oh. Jadi kami yang terjun ke lapangan seperti itu mencari mana sih yang terbaik yang akan menjadi paskibraka selanjutnya seperti itu. Berarti sebelum dilakukan seleksi ini juga door to door ke sekolah-sekolah Iya, gitu ada beberapa sekolah yang kami datangi. Seperti ada beberapa, kurang lebih ada 10 sekolah ada kalau kami survei ke lapangan langsung. Itu meliputi SMA, SMK? Se-Kabupaten Kendal. Oke. Lah ini Mbak, kendala apa yang dialami selama PPI ini membantu dari proses seleksi ini Mbak sejauh ini? Kalau mungkin sejauh ini kan sekarang sudah memakai aplikasi transparansi paskibraka seperti itu. Nah, mungkin kendala-kendalanya kalau kami banyak dapat keluhan itu kayak uploadnya itu mungkin yang kami takutkan itu salah upload, yang dibutuhkan berkas kesehatan kurang tanda tangan atau tanda tangan kepala sekolah tidak terlihat, tidak terekam seperti itu. Mungkin scan dokumennya yang kurang jelas dari pesertanya. Oke. Dan juga membutuhkan ketelitian itu tadi Iya, ya, betul Mbak, sekali. ya? Jadi waktu kita mau mendaftar harus didampingi oleh orang lain, harus mengecekkan gitu. Ini berkasnya benar atau tidak seperti itu. Oke, waktu ini pengecekan berkas di sini sendiri, nah ada apa namanya sesuatu kendala nggak ini atau ada peserta yang mungkin lupa bawa Iya. atau gimana nih? Kalau tadi sesuai yang berjalan tadi, banyak yang sepertinya kurang itu apa? Untuk fotokopi raport itu kan seharusnya yang dibawa itu yang fotokopi. Jadi ada yang asli dibawa kan takutnya kalau nanti kalau Masih dibutuhin iya, lagi juga seperti ya. itu. Oke, nah ini kan dulu Mbak Novina sendiri kan juga mengikuti seleksi yang sedemikian rupa juga. Sharing-sharing nih Mbak, kemarin pengalamannya seperti apa? Beda nggak sih sama seleksi yang tahun ini? Kalau saya kan kebetulan saya pernah paskibraka tahun 2018. Oh 18. Jadi itu dulu belum ada pakai transparansi paskibraka. Nah, transparansi paskibraka itu baru digunakan kemarin tahun 2021 atau 2022 seperti itu. Jadi dulu saya seleksi ada pertama itu pemberkasan dan tes kesamaptaan langsung. Jadi tidak ada tes TWK-TU seperti yang lalu. Gitu. Berarti ada tambahan sekarang Iya, ya? lebih rinci. lebih rinci, lebih banyak. Iya, lebih banyak. Ya. Oke, terus ini harapannya ke depannya dan juga imbauan kepada para teman-teman yang mengikuti jejak Mbak Novina sendiri seperti apa? Pesannya buat teman-teman sih masih ada tes selanjutnya yang harus dilewati, jadi harus jaga kesehatan, perbanyak latihan, jangan sampai sakit seperti itu. Nanti kalau sakit kan otomatis tidak bisa mengikuti tes berikutnya, apalagi tes berikutnya itu sesuai agenda nanti ada tes PBB dan kesamaptaan seperti itu. Habis lebaran ya Mbak ya? Iya, habis lebaran nanti tanggal 18 April insya Allah. Oke, untuk teman-teman yang nantinya lolos, harapannya seperti apa? Dan teman-teman yang belum lolos, ya mungkin kan juga masih bertugas juga ya Mbak? Iya. Nah ini seperti apa biar tetap semangat? Oke, untuk yang teman-teman yang lolos, tolong bertanggung jawab kepada tugas yang sudah dipercayakan, yang sudah diamanahkan. Dan yang belum lolos, jangan berkecil hati, masih ada jalan yang lain untuk menuju kesuksesan di depan, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Tetap semangat, jalan masih panjang ya tadi ya. Terima kasih Mbak Novina Iya, telah bersama dengan sama-sama. TV. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Mbak Novina selaku Wakil Ketua PPI Kabupaten Kendal untuk Anda. Paskibraka merupakan salah satu wadah penting dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui proses seleksi yang ketat dan pelatihan yang intens, anggota Paskibraka dilatih untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan kepatuhan. Yang merupakan nilai-nilai yang penting dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan yang kuat. Urgensi Paskibraka dapat dilihat dari peran mereka dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan, memelihara semangat patriotisme, menginspirasi generasi muda, menjaga tradisi dan kehormatan, serta membangun solidaritas dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia.
Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis setelah tadi kita melihat bersama bagaimana serangkaian kegiatan dari seleksi calon paskibra Kabupaten Kendal 2024 yang diselenggarakan di Stadion Utama Kebon Dalem Kabupaten Kendal ini. Dan kita tadi juga sudah melihat bersama bagaimana dari proses seleksi kesehatan atau tes kesehatan pada hari ini meliputi dari tes fisik, kemudian juga ada tes plus minus untuk mata, dan ada tes riwayat kesehatan dari calon paskibraka Kabupaten Kendal ini. Dan juga dilanjutkan dengan tes parade putra dan putri di ruangan yang telah disiapkan. Dan akhirnya tes pada hari ini telah usai dan semoga nantinya mendapatkan hasil yang terbaik dan menuju ke tes yang selanjutnya dan melahirkan para calon pasukan pengibar bendera Kabupaten Kendal ini yang dapat mengharumkan nama sekolah, kemudian Kabupaten Kendal sendiri, dan juga nama baik pribadinya sendiri siswa-siswi dari SMA SMK di Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Karnati beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.